Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Pratama Putra dari Prodi Farmasi 2019. Di sini saya akan mereview sebuah jurnal yang berjudul Isolasi dan Identifikasi Ekstrak Etanol dan Merek Glucohidion Arboresceae Blume yang diampun dengan Bu Bella Riana MSI dan Bu Nurul Ambardani MSI. Nah, di sini ada agenda dari jurnal. Yang pertama ada latar belakang, kedua alat dan bahan, ketiga ada metode penelitian, keempat ada pembahasan, dan kelima ada kesimpulan dan saran. Nah, kita masuk yang pertama, itu ada latar belakang. Memere merupakan tumbuhan liar yang banyak tumbuh di pekarangan. Daun memere dapat digunakan sebagai obat tradisional dan sering dikonsumsi sebagai lalapan, terutama oleh masyarakat Sunda. Daun memere termasuk famili Euphorbiaceae. Daun memere dapat bermanfaat sebagai anti diabetes, antioksidan, dan anti diare. Daun memere diduga mengandung senyawa metabolit sekunder yang seperti flavonoid, flavonoid, alkaloid, saponin, tanin, steroid, terpenoid, dan quinone. Berdasarkan analisis di sini berdasarkan analisis menggunakan KLT, ekstrak daun memere diduga mengandung senyawa aktif antioksidan golongan flavonoid dan fenol. Itu menurut Ambarsari 2002. Nah, selanjutnya di sini ada alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan pada percobaan ini yaitu yang pertama itu ada alat-alat gelas. Alat gelas itu seperti gelas kimia, beker gelas. Terus yang kedua itu ada blender. Yang ketiga ada cawan uap. Empat ada chamber. Yang kelima itu ada corong bakar. Terus yang keenam itu ada instrumen FTIR. Yang ketujuh ada kompor listrik. Kemudian ada kromatografi cair vakum. Lalu ada kromatotron, terus kupet, macerator, emetir, dan stamper. Lalu ada rotasi evaporator, timbangan analitik, dan yang terakhir water bath. Untuk bahannya ya, di sini itu ada yang pertama itu ada alkohol PA, kemudian ada amil alkohol PA, asam klorida PA, aseton PA, terus ada daun memere, Glochidion arborescens terus ada etanol PA, etanol 95%, etil asetat PA, FeCl3, terus gypsum, terus ada Lieberman Burkhardt, ada logam Mg, terus ada NaOH, terus kemudian ada N-heksan PA, lalu ada pelekat silika gel G, kemudian ada reaksi Lieberman Burkhardt, terus ada reaksi Wagner, lalu ada silika gel 60, 60 GF25, dan 60 PF254. Nah, selanjutnya di sini ada metode penelitian. Metode sini yang pertama itu metode penelitiannya ada ekstraksi. Untuk prosedur dari ekstraksi, serbuk memere sebanyak 800 gram diekstraksi menggunakan etanol 95%. Nah, selanjutnya dilakukan pergantian pelarut setiap 24 jam sekali. Lalu ekstraksi dilakukan sebanyak 3 kali selama 24 jam tersebut. Ekstraksi cair dikentalkan menggunakan rotary
evaporator dan menggunakan water bath dengan suhu 60 derajat Celcius. Kemudian yang kedua itu metode penelitian ada screening fitokimia. Screening fitokimia di sini mencangkup yaitu identifikasi flavonoid, identifikasi alkaloid, identifikasi saponin, identifikasi steroid dan terpenoid, identifikasi tanin, identifikasi polifenolat, dan identifikasi quinoid. Nah, terus untuk metode penelitian ketiga itu ada vaksinasi. Untuk vaksinasi prosedurnya itu silika gel 60 GF 254 sebanyak 175 gram dan silika imprex sebanyak 40 gram diaktifasi menggunakan oven pada suhu 105 derajat Celcius itu selama 1 jam. Sebelum divaksinasi sebanyak 20 gram ekstrak daun memere diimpregnasi dengan silika gel 60 sebanyak 40 gram. Lalu masukkan gel 60 GF24 sebagai persediaannya ke dalam kolom fermentasi cair vakum, diratakan dan di atasnya ditutup dengan kertas saring. Nah, terus kemudian masukkan sampel yang sudah diimpreg dan ditutup dengan kertas saring. Vaksinasi dengan tingkat kekeluaran pelarut yang meningkatkan dengan berbagai perbanding eluen, N-heksan, PA, dan pembandingnya itu etil asetat PA sebagai fase geraknya. Nah, lalu di sini ada yang keempat itu ada isolasi. Untuk prosedur isolasi, plat kromatotron dibuat dengan ketebalan itu 2 mm, terus kemudian dibuat dengan campuran silika gel 60 PF 254, gilsum sebanyak 55 gram dan aquades didinginkan sebanyak 120 ml hingga membentuk bubur. Selanjutnya dimasukkan ke atas piringan kromatotron yang telah diberikan batas menggunakan isolatif dan dikeringkan 7 kali 24 jam dan disimpan di tempat tertutup. Plat dikikis hingga ketebalan 2 mm, vaksinasi semipolar daun memere sebanyak 250 mg dilarutkan menggunakan aseton dan teteskan pada piring plat kromatotron menggunakan pipet tetes. Nah, untuk pembandingnya itu 9,5 banding 0,5 itu ada N-heksan PA sama etil asetat. Kemudian setelah itu dilakukan pengecekan di KLT di lampu UV. Panjang gelombangnya itu 254 meter. Dan isolat untuk isolat daun memere dianalisis menggunakan FTIR tadi. Sebanyak 1 tetes isolat daun memere ditekan ke atas FTIR dan diukur puncak serapan intramera pada kisaran bilangan gelombang itu 4000 sampai 450 cm yang satu. Nah, lalu di sini kita masuk ke pembahasan ya. Untuk screening fitokimia itu dari flavonoidnya itu hasilnya positif, alkaloidnya negatif, saponinnya positif, steroid dan terpenoidnya itu positif, taninnya positif, polifenolatnya itu positif, dan quinoidnya itu negatif. Nah, kemudian untuk pembahasan itu ada vaksinasi. Untuk percobaan di sini menggunakan metode kromatologi cair vakum sebanyak 14 vaksinasi untuk menggabungkan vaksinasi dianalisis menggunakan KLT dengan eluen, N-heksan sama etil asetat itu 7:3. Berdasarkan hasil KLT-nya didapat 3 sub vaksinasi yaitu vaksinasi non-polar, vaksinasi semipolar, dan vaksinasi polar. Nah, dari hasil nilai RF menggunakan 8 vaksinasi utama itu terdapat pada nomor 3, 4, 5, 6, 7, 8 sama 11.
dan 12, nilai RF yang sama digabung, presentasi non polar dengan nilai RF itu ada 0,94, 0,9, 0,84, 0,8, dan 0,7. Itu terdapat pada gambar yang ditunjukkan oleh 3, 4, dan 5. Didapat presentasi sebanyak 3,75 gram dan menghasilkan remainder itu 9,37%. Untuk presentasi semipolar dengan nilai RF 0,9, 0,86, 0,82, 0,72, dan 0,5 itu terdapat pada nomor 6, 7, dan 8. Itu didapat presentasi sebanyak 3,90 gram dan menghasilkan remainder itu 9,75%. Dan vaksinasi polar dengan nilai RF 0,16 yang bisa dilihat di nomornya 11 dan 12 didapat vaksinasi sebanyak 3,25 gram dan menghasilkan remainder 8,12. Nah, selanjutnya di sini lalu ada isolat. Berdasarkan hasil KLT menggunakan isolat nomor 1 sampai 4 memiliki noda dengan nilai RF yang sama, yaitu RF 0,3, sehingga digabung untuk dianalisis menggunakan FCIR. Hasil dari gabungan isolat nomor 1 sampai 4 diperoleh sebanyak 850 mg isolat di KLT untuk mengetahui bercak tunggal menggunakan eluen enheksan PA sama etil asetat PA itu 9,5 banding 0,5. Bisa dilihat pada gambar di samping. Nah, lalu di sini ada spektrum FTIR. Untuk hasilnya itu hasil analisis menggunakan spektrometer FTIR dari isolat daun meleleh, ada puncak serapan bilangan gelombang pada daerah 3.569,14 cm. Satu menunjukkan ster min OH dari gugus hidrosil dengan ikatan hidrogen pada puncak serapan bilangan gelombang 2.947,97 cm. Satu menunjukkan adanya stretching min CH puncak serapan panjang bilangan gelombang pada daerah 1714,81 cm. Satu menunjukkan stretching pada gugus karbonil itu min C dengan O dari ester, dan panjang gelombang 1241,18 cm. Satu itu menunjukkan searching min C min O untuk gugus fungsi hidroksilnya min OH, dan ester itu merupakan gugus fungsi yang terdapat pada senyawa golongan fenol atau polifenol dan flavonoid. Nah, kemudian untuk yang terakhir itu ada kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan dan saran di sini berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa ekstrak daun memera mengandung senyawa metabolit sekunder flavonoid, saponin, steroid, terpenoid, tanin, serta dari hasil identifikasi FTIR isolat daun memera mengandung senyawa flavonoid. Lalu ada daftar pustaka yang saya gunakan di sini. Nah, sekian pemaparan dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.